pergeseran Wien membahas tentang hubungan antara suhu dengan panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda hitam. Pada tahun 1890, Wien melakukan suatu percobaan untuk membuat benda hitam. Percobaannya yaitu di sini percobaannya ini tentang membuat oven. Kemudian Wien membuat oven tersebut dalam keadaan tertutup. Ini ovennya dalam keadaan tertutup atau terisolasi, sehingga warna dalam oven ini tidak bisa keluar. Kemudian oven ini dipanaskan. Dia dipanaskan sama api. Nah, ketika oven ini dipanaskan, maka suhunya ini akan meningkat. Suhunya akan meningkat. Ketika suhunya meningkat, Wien memberikan satu lubang di sisi pada ovennya. Nah, ketika Wien memberikan lubang pada oven ini, oven memancarkan sinarnya. Nah, di sini dia memancarkan sinarnya atau memancarkan radiasinya. Memancarkan radiasi. Nah, kemudian inilah percobaan yang diamati oleh Wien. Nah, inilah gambar yang diamati oleh Wien, yaitu yang diamati itu hubungan antara panjang gelombang dengan intensitas cahayanya. Nah, nanti di sini ada yang namanya yaitu lambda 1, lambda 2, di sini lambda 3, di sini nanti ada T1, T2 dan T3. Di mana ketika suhunya ini mencapai maksimum pada intensitas cahayanya, itu panjang gelombangnya akan semakin pendek. Jadi semakin tinggi suhunya T1 itu maka lebih besar daripada T2 dan lebih besar daripada T3. Intensitas cahaya pada suhu pertama itu lebih besar daripada suhu kedua dan suhu ketiga. Dan ketika suhunya itu mencapai maksimum, panjang gelombangnya akan semakin pendek. Jadi panjang gelombangnya itu tuh yang pertama lebih kecil daripada panjang gelombang yang kedua dan lebih kecil dari panjang gelombang yang ketiga. Jadi inilah yang diamati oleh Wien, sehingga didapatlah ketetapan yaitu panjang gelombang maksimum sama dengan konstanta dibagi waktu. Jadi panjang gelombangnya ini nih berbanding terbalik sama suhunya. Semakin tinggi suhunya maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Nilai konstantanya yaitu C-nya sama dengan 2,89 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Hubungan intensitas cahaya dengan frekuensinya. Nah, semakin tinggi frekuensinya maka suhunya itu tuh semakin tingginya. Nah, di sini kan ada warna merah, warna jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan nila. Nah, ini merupakan dari cahaya tampaknya. Jadi sehingga semakin tinggi frekuensinya, maka suhunya itu akan semakin tingginya. Dari persamaan kedua grafik di atas itu tuh Wien menyatakan bahwa intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang kecil, dengan kata lain frekuensinya besar, pada benda yang suhunya tinggi, dan sebaliknya intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang besar, dengan kata lain frekuensinya kecil ketika benda bersuhu lebih rendah. Nilai panjang gelombang maksimum dengan berkurangnya suhu disebut dengan pergeseran Wien. Dari kedua gambar di atas menunjukkan hubungan antara benda dengan panjang gelombang yang dipancarkan. Pada spektrum cahaya tampak warna merah mempunyai frekuensi terendah, sedangkan warna biru mempunyai frekuensi tertinggi. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Jika suhu benda berubah, maka
intensitas benda akan berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini digunakan untuk memperkirakan suhu suatu benda. Panjang gelombang pada intensitas maksimum ini disebut sebagai panjang gelombang maksimal. Persamaannya yaitu panjang gelombang maksimal itu konstanta per suhunya. Persamaan ini didapat dari menurunkan rumus persamaan rapat energi foton, yaitu rumusnya 8pi per lambda pangkat 5 Hc per emisivitas benda pangkat Hc per lambda Kt min 1. Nah, dari persamaan ini nanti bisa dapat rumus yaitu panjang gelombang maksimalnya. Jika sebuah kotak sama sekali hitam, maka cahaya yang jatuh padanya tidak ada yang dipantulkannya, sehingga sifat-sifat permukaannya tidak dapat diamati. Lubang itulah bukan kotaknya yang diasumsikan sebagai benda hitam. Radiasi dari luar yang menembusi lubang ini akan lenyap pada bidang dalam kotak, dan kecil kemungkinan untuk keluar dari lubang tersebut pada warnanya tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi 1. Jadi ketika sebuah kotak hitam ini dipanaskan, maka energi yang masuk ke dalam lubang atau celah-celah kecil yang ada di kotak hitam ini itu diserap oleh dinding-dinding kotak tersebut. Nah, di mana atom-atomnya ini akan menyerap energi panas dan bergetar. Lalu atom-atom ini juga yang akan bergerak kemudian berperan sebagai osilator harmonik yang menimbulkan gelombang elektromagnetik. Di mana partikel pembawa radiasi dalam fenomena elektromagnetik ini itu disebut dengan foton. Energi dalam gelombang elektromagnetik dikuantitasikan dalam paket diskrit yang disebut dengan foton. Nah, contoh dari radiasi benda hitam ini tuh adalah ketika orang memakai baju warna hitam, itu akan lebih cepat merasa panas dibandingkan dengan orang yang memakai baju warna putih. Karena warna hitam ini akan memiliki daya serap atau emisivitas tinggi. Artinya, itu benda hitam itu menyerap energi yang diterima dan tidak ada energi yang dikeluarkan. Nah, contoh lainnya itu seperti termos, itu juga adalah contoh dari radiasi benda hitam. Nah, untuk sebuah foton yang memiliki energi yang bergantung pada frekuensinya itu lambang dengan huruf V, itu bisa dirumuskan sebagai E di sini adalah energi foton, epsilon, sama dengan H dikali V. Nah, di mana H ini adalah koefisien dari konstanta Planck. Nah, jika diketahui H barnya itu sama dengan H per 2V dan H-nya itu sama dengan 2Pi kali H bar, maka kita bisa mensubstitusikannya menjadi, hanya kita masukkan nilainya menjadi 2Pi H bar dikali V. Nah, jika diketahui omega itu nilainya 2Pi V, maka kita bisa mensubstitusikannya menjadi epsilon menjadi H bar dikali dengan omega. Ditemukanlah persamaan yang pertama. Nah, jika ketika foton bergerak dengan kecepatan cahaya dan memiliki kerapatan gas sebesar G epsilon ini ya, itu adalah kerapatan gas sama dengan 8pi kali V per H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon pangkat 2. Di sini adalah persamaan yang kedua. Maka energi distribusi fotonnya ini DE ini adalah energi distribusi fotonnya menjadi G sama dengan epsilon H bar epsilon DE persamaan 3. Nah, di mana nilai H barnya ini H bar H bar epsilon ini itu adalah derajat kebebasan foton. Itu nilainya sama dengan 1 per E beta epsilon min 1. Ini adalah persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 4 ini kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan 3. Jadi, kita masukin aja nilai G epsilon ini atau kerapatan gasnya kita masukkan. Lalu
derajat kebebasan fotonnya juga kita masukkan, lalu dikali dengan epsilon dE. Nah, di sini itu kita bisa ketahui bahwa dE per V itu sama dengan du atau rapat energi. Maka dE per E per V. Nah, di sini V ini ya pindah ruas ke bawah, jadinya menghasilkan dE per V 8 V ini diperkalikan ya per H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon pangkat 3. Nih epsilon ini kali ini epsilon pangkat 3 D epsilon per E pangkat beta epsilon minus 1. Sehingga kan diketahui bahwa nilai dE per V ini adalah du atau rapat energi. Maka kita bisa tuliskan du sama dengan 8pi per H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon pangkat 3 per EB E beta kali epsilon minus 1 dE. Ini adalah nilai rapat energinya. Nah, jika diketahui energi foton epsilon itu sama dengan H bar dikali dengan omega, nah di mana H barnya itu diketahui H per 2pi, maka kita bisa mensubstitusikan nilai H bar ini terhadap persamaan ini. Jadi epsilon sama dengan H per 2pi kali omega. Sehingga di persamaan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa nilai omega ini adalah 2pi V ya kan. Jadi kita masukkan nilai omega ini menjadi 2pi V di persamaan. Sehingga 2pi V ini bisa kita coret. Lalu kemudian diperoleh hasil sama epsilon sama dengan H dikali V. Nah, kita ketahui bahwa kecepatan cahaya itu adalah C sama dengan V dikali lambda. Sehingga V sama dengan C per lambda. Kita masukkan rumusnya untuk energi foton sama dengan H dikali V-nya kita ganti menjadi C per lambda. Sehingga kita bisa menurunkannya menjadi D epsilon sama dengan H bar kali D omega. Nah, ini turunan dari persamaan di atas ya. Sehingga untuk persamaan du atau rapat energinya ini, kita bisa memasukkan nilai D epsilonnya ini, yaitu persamaan yang telah kita peroleh tadi. Jadi du itu sama dengan 8V per H pangkat 3 C pangkat 3 dikali dengan epsilon pangkat 3 D epsilon per E pangkat beta epsilon minus 1 sama dengan 8pi per 2pi H. Nilai H-nya itu kita masukkan ya, jadi 2pi H pangkat 3 C pangkat 3. Lalu kemudian kita masukkan nilai epsilonnya, yaitu H bar kali omega pangkat 3, dan D epsilon itu nilainya yaitu H bar kali D omega per E pangkat beta H bar omega minus 1. Sehingga kita bisa menghitungnya menjadi 8pi per 2 pangkat 3, jadinya 8pi pangkat 3 H pangkat 3 C pangkat 3 dikali dengan H bar pangkat 3 omega pangkat 3 dikali dengan H bar kali D omega per E pangkat beta H bar omega min 1. Sehingga kita bisa persederhanakan persamaannya, kita coret 8pi nya sehingga habis. Lalu kemudian hanya untuk nilai H pangkat 3 ini kita pindahkan ke atas supaya bisa kita jumlahkan, sehingga tinggal H bar per pi pangkat 2 C pangkat 3 omega pangkat 3 D omega per E pangkat beta H bar omega min 1. Nah, oke. Nah, sekarang kita ubah dalam fungsi lambda si omega ini dan D omega ini, dimana omega sama dengan 2pi kali V sama dengan 2pi kali C per lambda. Si V nya ini kita jabarkan. Nah, ini bisa kita naikkan menjadi 2pi kali C kali lambda pangkat min 1. Nah, ini kita dapat si omega nya. Kemudian kita cari D omega nya, kita turunkan terhadap lambda. D omega per D lambda sama dengan min 2pi C sama dengan min 2pi C per lambda kuadrat. Nah, maka didapatlah D
D lambdanya itu sama dengan min 2pi C per lambda kuadrat D lambda. Nah, jadi kita ada dapat nih omega sama D omega nya, tinggal kita masukkan ke sini, dimana H per P kuadrat kali C pangkat 3 kali omega pangkat 3 D omega per E pangkat beta kali pangkat H per kali omega min 1 sama dengan, nah ini H per tadi kan di atas sudah diketahui ya, H per 2pi, H per sama dengan H per 2pi per P kuadrat kali C pangkat 3. Nah, omega nya tadi kita masukkan, jadi 2pi C per lambda pangkat 3, ini kan lain pangkat 3. Nah, D omega nya juga kita masukkan, jadi min D pi C per lambda kuadrat D lambda per E pangkat B beta pangkat kali pangkat H. Nah, ini kita masukkan H nya tadi, H per 2pi pangkat kali pangkat 2 pi C per lambda minus 1 sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan, B nya bisa hilang ya, ini B ketemu ini hilang, terus sehingga menjadi H per P kuadrat C kuadrat. Nah, ini kita pangkatkan 3 menjadi 8pi pangkat 3 C pangkat 3. Nah, ini tadi tinggal C, tinggal minus C per lambda pangkat 3 kali lambda pangkat 2 kali 1 per E pangkat beta kali pangkat H kali pangkat C per pangkat lambda min 1 D lambda. Nah, ini kita habis, ini bisa ya, jadi habis, jadi sehingga, dan ini ditambah perkalian pangkat jadinya ditambah sehingga menjadi min 8pi HC per lambda pangkat 5 1 per E pangkat beta kali pangkat H kali pangkat C per pangkat lambda min 1 D lambda. Nah, dengan B nya diketahui 1 per beta nya diketahui 1 per KT. Nah, kita masukkan ini ke beta nya sehingga menjadi 8pi H C per pangkat 5 kali 1 per E pangkat HC per pangkat lambda KT min 1 D lambda. Nah, ini kan jadi dapat energi tiap panjang gelombang, sehingga DU per D lambda sama dengan dapat energi tiap panjang gelombang, dimana dapat energi panjang gelombang itu 8pi per lambda pangkat 5 kali HC per E pangkat HC per pangkat H E lambda KT min 1. Nah, untuk membuktikan lambda max itu sama dengan C besar per T, maka kita turunkan si persamaan dapat energi tiap panjang gelombang ini terhadap lambda pada daerah maksimal sama dengan 0. Nah, jadi kita turunkan dapat energi tiap panjang gelombang atau rho T lambda terhadap lambda dengan lambda max sama dengan 0.
sini kita turunkan di 8pi. Jadi kan tadi lambdanya ini ya kita masukkan, persamaannya ini kita masukkan, sehingga 8pi Hc per lambda max pangkat 5 lambda m pangkat 5 kali 1 per E pangkat Hc per pangkat lambda m kt min 1 sama dengan 0. Nah ini kan karena yang diturunkan terhadap lambda, sehingga yang tidak ada lambdanya bisa keluarkan ya, dimana ini ya berarti ini bisa dikeluarkan, sehingga bisa menjadi 8pi Hc 1 per lambda m pangkat 5 kali 1 per E pangkat Hc per lambda m kt min 1 diturunkan terhadap lambda sama dengan 0. Nah ini kan bisa kita naikkan ya, sehingga bisa hasilnya menjadi 8pi Hc sama dengan sama dengan lambda m pangkat min 5 kali 1 per E pangkat Hc per pangkat lambda m kt min 1 sama dengan 0. Nah di sini sudah terlihat polanya ya, kita bisa misalkan ini sebagai U dan ini sebagai V. Nah, U nya sama dengan lambda m pangkat min 5 dan V nya ini 1 per E pangkat Hc per pangkat lambda m kt min 1. Nah berarti kan ini UV berarti kan UV aksen. Nah ini memakai sifat persamaan UV aksen sama dengan persamaan turunan UV aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U atau U aksen U kali V aksen. Nah kita cari satu-satu, kan U nya sudah diketahui, V nya sudah diketahui, berarti tinggal cari U aksen dan V aksen. Nah U aksen dari U aksennya itu berarti kan turunan dari U, sehingga menjadi min 5 sigma M pangkat min 6 ya. Nah sehingga bisa kita tulis juga menjadi min 5 per sigma M pangkat 6. Oke, sudah dapat U aksennya. Selanjutnya kita mencari yang V aksen. Nah V nya sendiri diketahui 1 per E pangkat Hc pangkat per pangkat sigma M kt min 1. Nah di sini kita memakai misal lagi karena bentuknya seperti ini. Kita misalkan A nya itu 1 dan B nya itu ini, yang bawahnya ini. Nah sehingga kita memakai sifat turunan A per B aksen sama dengan A aksen kali B min B aksen kali A, atau A kali B aksen per B kuadrat. Nah kita cari lagi satu-satu. Untuk A nya tadi sudah ketahui, B nya sudah ketahui, berarti yang belum diketahui A aksen dan B aksen. Nah A aksen turunan dari 1 0. Nah kemudian turunan dari B aksen. Nah ini kita cari, cara mencarinya kan oke bentar. Nah ini misal kita punya X pangkat 3 per 2. Nah kalau diturunkan kan jadi 3 per 2 X pangkat 3 per 2 min pangkat 1. Nah ini kan polanya sama nih sama yang di atas, berarti B aksen menjadi ini jadi Hc per sigma M kt
Terus nah ini kan min 1 ini kan bisa sama dengan min dalam kurung plus 1. Nah ini kan kalau 1 diturunkan hilang, jadinya min pangkat HC per sigma M KT min pangkat 1. Nah ini kan sigma M ini bisa kita naikkan sehingga menjadi sigma M pangkat 1. Nah pangkat 1 ini ditambah ke sini menjadi sigma M pangkat min 2 kali HC per KT kali pangkat HC per sigma KT. Nah jadi jadinya B aksennya tadi sigma M pangkat min 2 HC per KT kali pangkat HC per sigma M KT. Nah sehingga V aksen tadi kan ya, maka sifat ini A per B aksen nih, A aksen kali B min A kali B aksen per B kuadrat. Tinggal kita masuk ini kan udah ketemu semua. Nah aksennya tadi 0, berarti ini kan 0 juga B nya, berarti otomatis tinggal min A itu ini A min 1 kali B aksennya ini min. Nah min juga min 1 kali min kan jadinya plus, berarti jadilah HC per KT per sigma M kuadrat. Nah ini balikin lagi ke bawah, turunin, jadi HC per KT per sigma M kali HC per kali pangkat HC per sigma M KT. Ini kan yang A kali B aksen per, nah yang B kuadratnya ini kan B tadi kan ini diketahui pangkat HC per sigma M KT kuadrat. Nah jadi begitu. Nah selanjutnya seperti apa nanti akan dilanjutkan oleh Miftahul Zanah. Semoga bisa dipahami. Baik, saya Miftahul Janah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Putra. Langsung saja, yang diperoleh yaitu 8 VHC D per D lambda M pangkat min 5 dikali 1 dibagi pangkat HC per lambda M KT min 1 sama dengan 0. Lambda M pangkat min 5 dikali 1 dibagi pangkat HC per lambda M KT min 1 ini kita diferensialkan dengan permisalan U V aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, sehingga U aksennya itu sama dengan 8 VHC kita turunkan, U aksennya itu sama dengan min 5 per lambda M pangkat 6 dikali dengan V nya itu 1 dibagi pangkat HC per lambda M KT min 1 ditambah dengan U nya itu 1 per lambda M pangkat 5 dan V aksennya itu sama dengan HC per KT dibagi lambda M pangkat 2 pangkat HC per lambda M KT dibagi dengan HC per lambda M KT pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian 8 VHC ini kita pindah ruas ke kanan sehingga 0 dibagi 8 VHC itu hasilnya 0, sehingga kita turunkan menjadi min 5 per lambda M pangkat 6 dikali 1 dibagi pangkat HC per lambda M KT min 1 ditambah dengan 1 per lambda M5 HC per KT dibagi lambda M pangkat 2 pangkat HC per lambda M KT dibagi dengan HC per lambda M KT
pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan menjadi min 5 per lambda M pangkat 6 dikali dengan 1 dibagi E pangkat HC per lambda M KT min 1. Karena ini variabelnya sama dan bentuknya perkalian, maka pangkatnya itu ditambah sehingga menjadi HC per KT dibagi lambda M pangkat 7. Yang ini kita turunkan menjadi HC per E pangkat HC per lambda M KT dibagi dengan E pangkat HC per lambda M KT pangkat 2 sama dengan 0. Kedua ruas kanan atau kiri itu sama-sama dibagi dengan min 5 lambda M pangkat 6 E pangkat HC per lambda M KT min 1 sehingga diperoleh hasil yaitu min 5 ditambah HC per KT dibagi dengan lambda M pangkat 7 E pangkat HC per lambda M KT dibagi dengan E pangkat HC per lambda M KT pangkat 2 lambda M pangkat 6 E pangkat HC per lambda M KT min 1 sama dengan 0. Hasil ini diturunkan sehingga min 5 ditambah dengan HC per KT turun lambda M pangkat 7 dan lambda M pangkat 6 karena variabelnya sama sehingga lambda M pangkat 6 ini berubah menjadi lambda M pangkat min 6 sehingga hasilnya itu lambda M saja. Kemudian E pangkat HC per lambda MKT dibagi dengan E pangkat HC per lambda MKT pangkat 2 sehingga hasilnya itu E pangkat HC per lambda MKT dan E pangkat HC per lambda MKT min 1 itu pindah sama dengan 0 sehingga diturunkan menjadi min 5 ditambah HC per lambda MKT dikali E pangkat HC per lambda MKT dibagi E pangkat HC per lambda MKT min 1 sama dengan 0. Kita misalkan HC per lambda MKT itu sama dengan X, maka hasil yang tadi itu berubah menjadi min 5 ditambah X dikali E pangkat X per E pangkat X min 1 sama dengan 0. Kemudian min X ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi min, yaitu min 5 sama dengan min X dikali E pangkat X per E pangkat X min 1. Kemudian min X pindah ke kiri sehingga min itu dibuang, maka 5 per X sama dengan kita kalikan E pangkat X per E pangkat X min 1 dengan 1 per E pangkat X dibagi 1 per E pangkat X. 5 per X diturunkan E pangkat X dibagi dengan E pangkat X sama dengan 1 turun, kemudian 1 per EX yang di bawah itu kita pindahkan ke atas sehingga menjadi E pangkat min X. Kemudian kita turunkan untuk menghilangkan 1, maka hasilnya itu X per 5 sama dengan 1 min E pangkat min X. Kemudian kita turunkan lagi min E pangkat X ini berubah ke kiri, kemudian hasilnya plus, yaitu X per 5 ditambah E pangkat min X sama dengan 1. Kemudian X itu kan sama dengan HC per lambda MKT sehingga diturunkan menjadi HC per 4,965 K dikali 1 per T sama dengan lambda M. Lambda M ini sama dengan C dikali 1 per T atau lambda M sama dengan C per T. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih.